hari Minggu pasukan. Iya, selamat hari Minggu Kak Lena. Selamat hari Minggu juga Kak Dian. Iya, gimana kabarnya hari ini Kak? Kabar Kak Lena luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Pastinya kabar pasukan di rumah juga kabarnya luar biasa kan? Iya, pasti. Yang kabarnya luar biasa, coba anggukan dulu kepalamu. Wah, kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya Kak Dian. Iya. Yuk pasukan sekarang teman-teman boleh lipat tanganmu, tutup matamu. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari yang sangat indah ini. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat cinta-Mu dan kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami akan beribadah kepada Tuhan bersama dengan semua pasukan yang ada dimanapun. Tuhan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan tubuh, jiwa dan roh kami untuk beribadah kepada Tuhan. Demi nama Yesus Kristus yang berkuasa kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan Amin. Tapi Kak Dian, sebelum kita mulai ibadah kita, sebelum kita mulai nyanyi, Kak Lena bawa teka-teki hari ini. Kak Dian siap gak? Siap dong. Siap. Teka-teki apa dong Kak Lena? Temanya itu tentang perlindungan. Wah. Kak Lena akan bawa benda, Kak Lena akan kasih tunjuk benda. Iya. Coba Kak Dian tebak kira-kira itu benda itu digunain untuk melindungi kita dari apa ya gitu. Iya. Pasukan di rumah juga ikutan. Iya. Oke. Ikut teka-tekinya ya. Oke, pakai Kak Dian. Kak Lena akan pergi sebentar dulu ambil bendanya. Kak Dian Oke. tunggu di sini ya. Oke Kak Lena. Oke. Wah pasukan kira-kira apa sih ya teka-tekinya? Kalau pasukan bisa jawab nanti Kak Lena kasih jempol loh. Kak Dian juga kasih 2 jempol buat pasukan. Yuk kira-kira bendanya apa sih ya? Tik 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 bunyi hujan. Wah, Wah. ini namanya payung Kak. Iya betul. Bahasa Inggrisnya apa Kak? Apa sih? Umbrella ya. Iya betul. Apa pasukan? Umbrella. Umbrella. Ini biasanya dipakai kalau lagi hujan. Kira-kira gunanya untuk apa? Ayo. Gunanya ya pastinya biar pasukan nggak kena hujan dong Kak. Betul sekali. Supaya kita nggak Nggak basah. Gak basah. Good job Kak Dian. Thank you Kak. Sebentar ya, kalian ambil benda lagi. Oke. Wah kira-kira apa lagi ya? Siapin ya hatinya dan otaknya juga. Iya kita harus tebak dengan benar supaya dapat 2 jempol. Yuk tebak yuk. Kira-kira apa yang dia bawa ya? Panas. Supaya mataku nggak rusak. Berarti kalau siang-siang supaya mataku nggak rusak, aku pakai ini. Kira-kira untuk apa? Yuk. Bisa nggak aku nebak Kak? Apa coba? Wah itu namanya kacamata. Betul sekali, kacamata. Iya. Kalau kira-kira gunanya untuk apa? Iya, gunanya untuk melindungi mata dari sinar matahari yang terik. Wah, hebat. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Kak Dian. Yeay. Wow, Kak Dian hebat. Sebentar ya Kak Dian, kalian akan ambil benda lagi. Oke. Wah, kira-kira apa lagi ya? Siap-siap ya pasukan tebak. Dia juga boleh tebak. Sekarang kita mau lihat Kak Lena bawa apa lagi? Kita hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Mana ya Kak Lenanya? Zeng, 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 zeng. Wah. Zeng, 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 zeng. Wah, belum Ayo ditanya. tebak. Kakak Ini udah namanya tahu. apa? Sebelum ditanya Kak Dian udah tahu. Ini namanya bunga ya Kak? Salah. Terus? Ayo pasukan. Ayo Kak Dian. Oh aku tahu. Ini namanya helm. Betul sekali. Iya. Kak Dian tahu nggak ini fungsinya untuk apa? Kalau helm sih Kak biasanya kata mama papa untuk melindungi kepala. Kalau kita lagi naik motor, kalau kita lagi jalan-jalan naik motor atau mungkin ya sepeda motor mungkin ya. Kita harus pakai helm supaya melindungi kepala dari panas,
dari hujan juga bisa, Kak. Wow, hebat. Dan kalau contohnya kita jatuh, kepala kita bisa dilindungi. Iya, betul. Hebat Kak Dian, kasih tepuk tangan dulu dong. Dan ada satu lagi, kira-kira yang terakhir ini Kak Dian bisa jawab nggak ya? Bentar ya Kak Dian. Oke, yuk pasukan siapin lagi. Kira-kira jawaban yang betul apa sih ya? Kita tunggu kalian nanya. Ayo tebak, ini Wah. namanya apa? Kalau yang ini nih, Kak Dian sangat tahu. Apa? Karena akhir-akhir ini sering dipakai, Kak. Iya betul. Iya, namanya masker ya, Kak? Betul sekali. Kak Dian tahu nggak fungsi masker itu untuk apa? Kalau masker untuk melindungi hidung dan mulut dari debu. Betul. Iya, dari virus-virus yang sedang Dari- berterbangan. Betul sekali. Jadi pasukan di rumah juga ikutin protokol pemerintah. Pakai Iya, masker. Tepuk tangan dulu dong. Wow, sekali lagi pasukan boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Yeay. Kalau tadi benda-benda yang tadi bisa melindungi kita, sebenarnya yang paling penting itu Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita jadi tempat sumber sukacita kita. Amin. Kalian mau ajarin tepuk sukacita nggak sama pasukan? Mau dong. Ayo semua pasukan di rumah ikutin tepuk sukacita dari Kak Dian dan Kak Lena. 1, 2, 3. Tepuk sukacita. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita. Lagi. Sukacita. Yeay. Semuanya sudah sukacita? Siap, sudah Kak? Ya, karena Yesus adalah perlindungan kita. Amin. Amin. Ya, sekarang pasukan kita akan menyembah Tuhan. Sekarang pasukan boleh lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan, pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami beribadah karena kami mau memuji Tuhan. Kami mau nyanyikan bahwa Engkau sumber sukacita kami. Engkau tempat perlindungan kami ya Tuhan. Engkau gembala yang akan menjagai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pasukan kita sambil belajar lagu ini bareng-bareng ya. Sama-sama katakan. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Walau ku masih anak-anak, ku dipelihara selalu. Mari lagi katakan. Gembalaku, dibaringkanku di rumput hijau, disegarkannya setiap hari, dijagainya selalu. Mari angkat tanganmu, digendongnya, ku dipeluknya, ku diciumnya setiap hari. Dengan kasihnya, dengan cintanya, ku dijadikan anak kesayangannya. Pasukan kesayangan Tuhan boleh belajar sekali lagi pujian ini ya. Katakan, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Walau ku masih anak-anak, ku dipelihara selalu. Lagi katakan, Tuhan gembalaku,
setiap hari dijagainya selalu. Mari sama-sama. Ku digendongnya, ku dipeluknya, ku diciumnya setiap hari. Dengan cintanya, dengan cintanya, ku dijadikan anak kesayangannya. Ku dipeluknya, ku diciumnya setiap hari. Dengan kasihnya, dengan cintanya, ku dijadikan anak kesayangannya. Pasukan boleh angkat pujian ini dengan lembut. Ku dipeluknya, ku dipeluknya, ku diciumnya setiap hari. Dengan kasihnya, dengan cintanya, ku dijadikan anak kesayangannya. Ku dijadikan anak kesayangannya. Ku dijadikan anak kesayangannya. Ayo teman-teman pasukan kesayangan Tuhan, mari sembah Dia. Perlindungan kami, dan hari ini bersama dengan pasukan semuanya kami mau nyanyikan pujian hanya bagimu. Haleluya, mari nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya.
perbuatanku. Di hidupku. Mari pasukan semuanya datang sama Tuhan, nyanyikan Bapakku datang. Bapakku datang, kami menyembahmu, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Sekali lagi mari ngomong sama Tuhan. Bapakku datang, kami menyembahmu, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Mari katakan dengan iman pasukan kita, takkan takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Semua pasukan yang gak takut katakan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku boleh sekali lagi dengan imanmu, dengan percaya katakan tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya.
Tuhan kita. Dia Tuhan kita yang hebat. Dia Tuhan kita, perlindungan kita. Dia Allah yang menjaga kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Semua pasukan yang mengakui Tuhan sebagai perlindungannya, sama-sama kita katakan amin. Amin Kak Lena. Amin. Ya, Tuhan adalah perlindungan kita. Amin. Yes, amin. Ya, yang percaya Tuhan perlindungannya, sama-sama katakan yeay. Ya, dan hari ini karena Tuhan adalah perlindungan kita mau nyanyi dulu Kak Lena. Oh ya, boleh. Ternyata ada satu yang gak pernah berubah. Siapa ya? Aku tahu siapa. Siapa? Yesus. Ya, siapa pasukan? Yesus. Ada satu yang tidak pernah berubah. Dia akan menjaga aku, dia akan menjaga kamu hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Selama-lamanya. Yo, kita akan nyanyi sama-sama, tepuk tangan dong pasukan. Sambil goyang ya Kak Dian. Iya dong. Kalau Tuhan perlindungan kita, nyanyikan pujian ini sama-sama dong. Ada yang tak pernah berubah, apa kau tahu? Ada yang tak pernah tertidur, selalu menjaga kita. Dia di mana aja? Dia ada di siang hari, dia ada di malam hari. Di mana lagi pasukan? Dia ada di mana-mana. Dia Yesus namanya. Sebab itu jangan kau takut, jangan kau takut. Dia tetap setia. Sebab itu jangan kau takut, jangan kau takut. Dia menjaga kita. Sekali lagi yuk pasukan, nyanyikan pujiannya ya sambil bertepuk tangan. Papa mama juga boleh ikutan nyanyi sama-sama. Ada yang tak pernah berubah, apa kau tahu? Ada yang tak pernah tertidur, selalu menjaga kita. Dia di mana aja? Dia ada di siang hari. Di mana lagi? Dia ada di malam hari. Dia di mana pasukan? Dia ada di mana-mana. Dia Yesus namanya. Katakan. Sebab itu jangan kau takut, jangan kau takut. Dia tetap setia. Sebab itu jangan kau takut, jangan kau takut. Dia menjaga kita. Sekarang kita mau ngomong sama pasukan Kak, supaya mereka nggak takut lagi. Oke, sama-sama yuk. Tuhan, jangan kau takut, jangan kau takut. Dia tetap setia. Sebab itu jangan kau takut, jangan kau takut. Dia menjaga Sekali kita. lagi ya, pasukan boleh bilang sama papa mama. Jangan kau takut, jangan kau takut. Dia tetap setia. Sebab itu jangan kau takut, jangan kau takut. Dia menjaga kita. Siapa yang menjaga kita? Dia menjaga kita. Siapa Kak Lena? Dia menjaga kita. Haleluya. Wow, siapa yang menjaga kita? Tuhan Yesus. Ya, ada gerakannya. Kak Dian mau belajar nggak? Boleh. Kak Dian ikutin ya, pasukan juga ya. Oke Kak. Tempat perlindunganku, Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Allahku yang kupercaya. Sekali lagi. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Kita mau belajar satu pujian lagi. Kak Dian siap? Siap Kak Lena. Siap. Pasukan di rumah siap? Pasti siap dong. Siap. Yang siap katakan yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Katakan haleluya. Haleluya. Pasukan sambil menari ya. Oke Kak. Kita nyanyikan senandungnya ya Kak. Ya, siap Kak.
eya, eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya, eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya, eya ya ya, eya ya ya. Mari sama-sama katakan Yesus, Yesus jagoanku, takkan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, takkan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti apa? Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson yang mengalahkan seekor singa, seperti aku mengalahkan si iblis yang jahat. Ya 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 ya. Sekali lagi. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Sama-sama katakan, Yesus jagoanku, takkan ku takut, sebab Dia besertaku. Katakan lagi, Yesus pahlawanku, takkan ku takut, sebab Dia pelindungku. Sekali lagi, Yesus jagoanku, takkan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, takkan ku takut, sebab Dia pelindungku. Sama-sama. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson yang mengalahkan seekor singa, seperti aku mengalahkan iblis yang jahat. Mari sama-sama. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Sekali lagi. Ya 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 ya. Ayo boleh sambil lompat pasukan. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Yesus pahlawan kita, Yesus jagoan kita. Amin. Dia yang akan menjagai kamu dan menjagai aku dan menjagai Kita semua. kita semua. Baik pasukan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pasukan kalian persilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita lipat tangan kita tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau jagoan kami, Engkau pahlawan kami. Engkau yang akan melindungi kami dari serangan musuh-musuh. Sebab Engkau yang bersama kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari berfirman dan jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selain di dekat-Mu Tuhan, tiada yang dapat membuatku tenang di luar naungan-Mu Tuhan. Tiada yang sanggup menyelamatkan. Mari pasukan sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Selain di dekat-Mu Tuhan, tiada yang dapat membuatku tenang di luar naungan-Mu Tuhan. Tiada yang sanggup menyelamatkan, karena hanya Engkaulah tempat perlindunganku di segala keadaan.
Tiada yang dapat membuatku tenang di luar naungan-Mu Tuhan. Tiada yang sanggup menyelamatkan, karena hanya Engkaulah tempat perlindunganku di segala keadaan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah yang gelap, ku aman dalam lindungan Tuhan. Ku aman dalam lindungan Tuhan. Ku aman dalam lindungan Tuhan. Mari pasukan, kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau masih memberikan kami waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur Engkau tempat perlindungan kami, Engkau kubu pertahanan kami. Terima kasih ya Bapa untuk perlindungan-Mu di sepanjang hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Biar Tuhan yang bukakan hati dan pikiran kami, bawa kami dalam pengertian, pengenalan akan firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, mari Roh Kudus, tawan hati dan pikiran kami, supaya kami fokus kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah, kami siap mendengarkan di dalam nama Yesus Kristus. Mari pasukan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom pasukan, apa kabar? Pasti luar biasa ya. Kita hari ini mau dengarkan firman Tuhan. Tetapi satu hal, kita harus siapkan apa? Kita siapkan hati, kita siapkan pikiran. Dan yang penting satu lagi, kita siapkan Alkitab kita. Apa? Alkitab. Ya dong, harus ada Alkitabnya karena Alkitab itu semua berisi firman Tuhan. Nah, pagi ini seperti tadi dikatakan Kak Lena, topik kita adalah tentang perlindungan Tuhan. Aman dalam perlindungan Tuhan. Tadi Kak Lena sudah buat contoh-contoh bagaimana supaya kita aman. Ada payung, ada helm, ada kacamata, terus apa lagi, dan lain-lain. Nah, tapi itu semua tidak menjamin loh pasukan kita ini benar-benar aman. Coba pas hujan, terus kita bawa payung, tiba-tiba ada angin kencang, terus payungnya bisa tercampak kemana-mana. Aman enggak? Tentu enggak aman. Terus ada lagi, kata Kak Lena tadi ada helm. Helm. Brum kata Kak Lena tadi ya. Tetapi juga helm itu tidak selamanya menjamin kita aman. Banyak loh, Ibu Srasti lihat kejadian-kejadian kecelakaan di jalan ya kan. Orangnya pakai helm, tetapi tetap dia kepalanya berdarah. Karena benturannya sangat keras. Jadi helm juga tidak menjamin bahwa itu bisa melindungi kita dengan sempurna. Terus ada lagi kata Kak Lena, kacamata hitam. Oh ya, apalagi kacamata hitam diinjak aja dia langsung pecah. Terus ada masker katanya. Orang banyak itu berlapis-lapis maskernya itu tetap juga kena COVID. Jadi pasukan di rumah, semua yang tadi dicontohkan Kakak Lena itu tidak menjamin sepenuhnya kita itu aman. Jadi, aduh Kak, gimana dong? Gimana supaya benar-benar kita aman? Jadi yang benar-benar aman itu di mana pasukan?
Nah, supaya tahu ada rahasianya. Mau tahu rahasianya? Ayo kita buka sama-sama Alkitabnya. Coba buka Alkitab, lalu dibaca. Alkitab jangan dianggurin, tapi dibaca. Oke pasukan, kita buka Alkitab kita. Dari mana? Ada yang bisa tahu? Dari Mazmur. Ya, kakak buka dulu. Mazmur 27. Mazmur 27. Nah ini Mazmur ini bercerita dari Raja Daud. Tahu dong pasukan Raja Daud siapa? Raja Daud itu seorang raja yang luar biasa dari Israel. Israel bangsa pilihan Tuhan. Nah Daud aja seorang raja, dia bayangkan loh seorang raja. Jadi sekalipun dia seorang raja, tetap dia memilih berlindung kepada Tuhan. Raja Daud yang terkenal mengalahkan Goliat. Kebayang tuh dia kalahkan Goliat penggal yang tingginya berapa hasta. Tetapi Raja Daud tetap merasa bahwa kekuatannya itu tidak seberapa melindungi dia. Dia membuat perlindungannya itu hanya di dalam Tuhan. Nah kita baca dari pertama ayat 1. Apa kata Daud? Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kata Raja Daud. Jadi tidak ada bukan helm keselamatanku, bukan payung, tetapi Tuhan. Tuhan itu keselamatan dan terang, kata Raja Daud. Jadi kalau sudah kita membuat Tuhan itu perlindungan kita, apa katanya? Kita tidak usah takut. Apalagi akhir-akhir sekarang ini, orang semua diteror, kena teror. Teror apa? Teror penyakit. Apalagi sekarang yang lagi marak tuh, perang. Seperti di Ukraina, Soviet sekarang, Rusia. Ada lagi nggak di situ perlindungan? Tidak ada. Semua takut perang. Keluar rumah takut. Apalagi kita sekarang di seluruh dunia lah. Seluruh dunia takut berpegangan tangan, takut dekat-dekat sama orang, takut pegang-pegang uang lama-lama. Padahal uang loh. Takut pegang uang. Karena apa? Karena semua dunia sedang dicekam ketakutan. Ketakutan, wabah penyakit. Takut kematian. Takut kemiskinan. Jadi tadi kata Daud, Tuhan itu perlindungan, keselamatan. Sekalipun Raja Daud kita tahu dia itu adalah pahlawan. Bisa kebayang nggak pahlawan itu gagah perkasa. Pasti otot-ototnya itu seperti Mike Tyson itu ototnya terbuat dari seperti kawat katanya. Lehernya leher beton. Tetapi tetap tidak bisa menjamin dia selamat. Kalau orang sekuat apapun dia, seperti Goliat pun tingginya raksasa, kalah sama Daud kepalanya tetap juga terpenggal. Jadi bagaimana dong Kak supaya kita ini benar-benar aman? Karena dunia tidak bisa memberikan kita rasa aman. Dunia tidak bisa memberikan kita ketenangan, kedamaian. Jadi kalau kita baca semua sampai selesai Mazmur 27, semua tentang perlindungan Tuhan. Jadi kalau kita dalam perlindungan Tuhan katanya di ayat 2, semua lawan-lawannya itu takut, gemetar. Karena siapa yang melindungi? Tuhan. Tuhan yang melindungi. Terus ada lagi kalau kita baca, terus baca semua. Sekalipun ada tentara yang mengepung katanya tetap dia aman. Nah kemarin kakak nonton film ya. Nonton film namanya judulnya itu The Impossible. The Impossible itu berdasarkan kisah nyata.
Jadi waktu itu kejadian, masih ingat nggak teman-teman? Mungkin ada yang sudah lahir. Kalau dia sudah umur-umur berapa ya? Umur-umur kalau dia sudah waktu itu 2004, kalau nggak salah 2004. Siapa yang sudah lahir tahun 2004? Nah, kejadiannya tahun 2004 ada tsunami besar melanda di Aceh, di Thailand, semua di daerah-daerah Laut Hindia, Laut Hindia. Jadi ceritanya begini dia. Ada satu keluarga berlibur ke Thailand, mereka warga Inggris. Jadi waktu mereka sedang berenang di kolam renang hotelnya itu, tiba-tiba tsunami, tiba-tiba hitungan detik, tidak ada 5 atau 10 detik, 1, 2, 3, bus. Mereka langsung diterjang oleh tsunami yang dahsyat. Mereka nggak sempat menyelamatkan apa, mereka nggak sempat, tolong, nggak sempat. Tiba-tiba langsung bus, tsunami-nya melanda mereka. Nah, satu keluarga ini, suami, istri, papa, mama, terus anaknya 3. Mereka saat itu ada yang berenang di kolam renang, satu lagi ada yang duduk-duduk di pinggir kolam renang. Jadi mereka tidak tahu apa-apa, tiba-tiba mereka tiba-tiba di tengah-tengah air aja, di tengah-tengah air yang sangat banyak. Terus airnya makin besar, makin tinggi sampai seperti setinggi kelapa. Setinggi kelapa, bayangkan. Berapa puluh meter itu? 30 meter kira-kira. Kebayang gak sih? Kakak aja ngeri membayangkan kalau tiba-tiba ada air setinggi 30 meter menerjang. Nah, tetapi ajaibnya keluarga ini semua selamat. Bapaknya sama 2 anaknya, bapaknya setelah terjangan tsunami itu, dia tersangkut sesuatu, terus dia turun. Setelah mulai mereda airnya, dilihatnya anaknya 1 tersangkut di atas pokok kelapa. 1 lagi di sini, 1 di seberang sana. Di puncak pohon kelapa itu bergantungan di situ anaknya. Luar biasa teman-teman ya. Jadi dia semua yang selamat di daerah itu, di tempat itu mereka menurunkan anaknya. Terus yang 2 lagi mamanya sama anaknya, 1 lagi yang paling besar. Mereka bertemu di tengah-tengah banjir itu. Mereka bertemu di tengah derasnya ombak tsunami. Mereka terluka, mamanya terluka, diterjang mungkin akar-akar pohon atau pohon-pohon atau kayu-kayu yang ikut hanyut ya. Terus kakinya juga berdarah-darah. Dan ajaibnya mereka ketemu. Wah, luar biasa, kalau bukan Tuhan yang melindungi keluarga ini tidak akan mungkin selamat. Tidak akan mungkin selamat. Nah, itu kisah nyata teman-teman, bukan hayalan. Dan kita masih ada sampai sekarang itu sisa-sisa penderitaan di Aceh. Kita kan Aceh juga kena tsunami. Ya, kalau mereka yang selamat bercerita, mungkin kita bisa nangis juga. Kakak aja yang nonton filmnya itu sampai nangis sampai seperti itu. Karena nggak kebayang, nggak kepikiran bagaimana mereka diselamatkan Tuhan. Jadi sekali lagi teman-teman, yang menyelamatkan kita, tempat perlindungan kita, bukan harta kita, bukan jabatan mama papa, bukan kekuatan kita. Sekalipun engkau mungkin melatih otot-otot badanmu biar kuat, berolahraga, jogging, gym, semua supaya kuat ototnya, itu tidak menjamin. Yang menjamin siapa? Tuhan. Nah, hebat ya Tuhan kita ya pasukan ya. Luar biasa Tuhan kita ya, ajaib Tuhan kita ya. Nah tapi ada begini dia. Kak, saya mau dong dilindungi Tuhan. Gimana caranya Kak? Saya nggak mau mengandalkan helm seperti Kak Lena. Kak Lena ngandalin helm. Saya nggak mau mengandalkan
Mau kalian protes kalau mengenakan helm. Contoh. Sekalipun kita pakai helm gitu, tetap kita minta doa ya, perlindungan Tuhan. Jadi sekalipun caranya supaya kita dilindungi Tuhan. Nah, caranya ini tadi yang di Mazmur 27 ini. Pertama sekali kita harus cari Tuhan. Apa? Cari Tuhan. Cari Tuhan pasukan. Jadi kita harus cari Tuhan. Gimana caranya cari Tuhan? Kita datang kepada Tuhan. Kita merendahkan diri. Kita katakan, Tuhan ini aku Tuhan. Aku mau duduk dekatmu Tuhan. Jadi kita mencari Tuhan dengan berdoa, baca Alkitab. Ini semua firman Tuhan, Alkitab ini. Ini semua adalah firman Tuhan yang adalah Tuhan sendiri yang berbicara. Jadi kita harus mencarinya. Pertama kita baca Alkitab kita. Kita cari dia. Kita katakan, Tuhan aku mau mengenalmu Tuhan. Coba pegang dadanya. Tuhan katakan, Tuhan aku mau mengenalmu Tuhan. Sudah? Sudah dipegang dadanya? Sungguh-sungguh loh pasukan. Katakan sekali lagi. Tuhan, aku mau mengenalmu. Oke? Ya, itu yang pertama. Mencari Tuhan. Yang kedua, setelah kita cari Tuhan, apa yang kita kerjakan? Next step-nya apa? Kita diam di kaki Tuhan. Seperti tadi berdoa, kita diam, duduk. Itu namanya diam di kaki Tuhan. Jadi kita bisa memuji, menyembah. Kan kakak-kakak semua mengajari pasukan bagaimana memuji Tuhan, bagaimana menyembah Tuhan lewat pujian, lewat lagu, lewat sorak-sorai. Itu semua ungkapan memuji Tuhan. Oke, yang ketiga, kita yang pertama tadi mencari Tuhan, kedua diam di kaki Tuhan. Terus yang ketiga adalah, siapa yang tahu? Udah baca semua? Udah baca ini? Yang ketiga adalah kita meninggalkan kejahatan. Artinya kita itu bertobat. Supaya kita menjadi orang-orang yang benar. Jadi kalau selama ini pasukan masih ada sedikit sih ya nakal-nakalnya. Ya segeralah berubah, segeralah bertobat ya. Kalau masih ada judes-judesnya, jutek-juteknya, ya segeralah berubah ya pasukan ya. Karena supaya Tuhan melindungi kita. Jadi kalau masih ada sifat-sifat keras kepala, kalau disuruh mama, disuruh papa, ayo dong baca Alkitab, enggak mau. Dia lebih senang nonton film kartun atau dia senang lebih banyak waktunya untuk main game. Sekarang pasukan tinggalkan ya, udah bisa ya pasukan ya, udah bisa ya. Ya. Terus satu lagi, setelah kita meninggalkan kejahatan kita, nakal-nakal kita, semua yang tidak baik. Jadi Tuhan akan membuat kita jadi orang yang benar. Jadi orang yang benar. Dan yang terakhir adalah kita sudah tahu tadi semua, kita datang kepada Tuhan, kita mendekat, kita diam di kaki Tuhan, kita meninggalkan yang jahat itu. Terus yang terakhir adalah kita melakukan firman Tuhan. Itu yang paling utama. Kita baca pun firman Tuhan, kita tahu semua isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi kalau kita tidak melakukannya, sama saja bohong. Tuhan tidak mau kita jadi pembohong. Jadi kita harus melakukan firman Tuhan. Kalau Tuhan katakan, hey
pasukan, bangun, jam 5, kamu harus berdoa samaku, minta samaku, taat. Pasukan berdoa. Jangan Tuhan, masih jam 5, masih dingin tuh. Masih dingin Tuhan, jangan dulu berdoa, besok aja besok. Terus kalau Tuhan menyuruh pasukan begini, si temanmu, si Joy itu lagi sakit, doakan. Mungkin Tuhan gak katakan dia lagi sakit, tapi bayangannya selalu di pikiranmu, selalu sepertinya nampak di matamu. Kamu berdoa untuk dia, kamu gak tahu apa yang terjadi. Kamu taat, kamu harus berdoa. Mungkin saat itu temanmu itu sedang mengalami masalah. Jadi Tuhan ingatkan, kamu doakan temanmu. Mungkin dia sedang sakit, kamu doakan temanmu. Itu namanya melakukan firman Tuhan. Terus kalau Tuhan lagi katakan sama kamu, nak, kamu sisihkan uang jajanmu ya. Sisihkan, mungkin kalau mamanya kasih 10.000 jajannya setiap hari. Sisihkannya separuh ya nak ya. Jadi sisihkan 5.000. Jadi untuk apa? Dikumpul-kumpul. Untuk apa? Nah, pas waktu kamu jalan ada orang yang sedang kelaparan, udah sakit kali perutnya, udah mules, saking sakitnya dia sampai. Waktu kamu lewat di dekat dia, Tuhan katakan, beri dia makan, belikan sesuatu, belikan makanan buat dia. Nah itu namanya kita mendengar Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Ngerti ya pasukan ya? Jadi kita tidak sekedar datang beribadah ke gereja tepuk tangan. Nggak sekedar seperti itu. Tapi kita datang beribadah kepada Tuhan itu juga untuk mengetahui apa sih maunya Tuhan supaya kita lakukan. Tuhan sangat rindu loh supaya kita ini selamat. Karena banyak anak-anak di luar sana tidak seberuntung pasukan semua bisa mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau pasukan juga sudah tahu rencana Tuhan melindungi kita, katakan juga kepada teman-temanmu yang lain. Supaya dia juga selamat, supaya dia juga dilindungi Tuhan. Kita nggak tahu loh, tiba-tiba seperti tadi, film tadi, tiba-tiba tsunami itu melanda, kita tidak tahu. Kita tidak tahu, mungkin tiba-tiba kita sedang jalan, tiba-tiba ada mobil kencang, ngerempet kita nggak tahu. Kalau bukan Tuhan yang melindungi kita, mungkin kita akan serempet. Kalau bukan Tuhan yang melindungi kita, mungkin waktu kita tidur tidak bangun-bangun lagi pasukan. Alias tidur selama-lamanya. Jadi sebelum tidur juga, pasukan harus berdoa ya. Harus berdoa supaya Tuhan melindungi kita. Jadi seperti perlindungan Tuhan itu seperti tadi ya, mungkin Kak Lena sudah mencontohkan cara-cara melindungi diri kita. Mungkin seperti zaman dulu ada dibangun benteng, kerajaan-kerajaan zaman dulu. Dibangun tembok-tembok, dibangun menara-menara jaga. Baru mereka membangun parit-parit supaya musuh tidak datang. Jadi perlindungan Tuhan itu juga seperti itu. Kita dilindungi seperti induk ayam. Pernah lihat dong induk ayam dengan anak-anaknya kan dikembangkan sayapnya. Terus dia cuit, petek, anak-anaknya datang. Terus berlindung di bawah sayap induknya. Nah, perlindungan Tuhan seperti itu. Coba perhatikan. Siapa yang punya ayam di rumah? Toh minimal ayam tetangga deh. Ayam tetangga deh ya. Ayam tetangga coba perhatikan. Nah, kalau dilihat ayam yang sedang ada anak-anaknya, ya pasti seperti itu, dikasih makan. Terus kalau pas lagi panas terik, terus induknya mengembangkan sayapnya seperti ini. Anak-anaknya masuk.
Nah, seperti itu pasukan. Jadi ingat, tadi supaya kita dilindungi Tuhan tadi, masih ingat ya? Yang pertama, kita cari Tuhan. Yang kedua, kita melekat kepada Tuhan, diam di kaki Tuhan. Oke, masih ingat ya? Yang ketiga tadi, kita harus bertobat, meninggalkan jalan-jalan kita yang jahat, meninggalkan kenakalan-kenakalan kita. Terus yang kelima, apalagi? Kita melakukan firman Tuhan. Ya semua pasukan, jempol, 2 jempol, 2 thumbs for you. Oke, semua kita tutup Alkitab kita. Kita akan angkat lagi pujian yang tadi. Kita itu sebagai deklarasi kita supaya kita dilindungi Tuhan. Kita angkat lagi yang tadi, aman dalam lindungan Tuhan. Ayo semua berdiri yuk, berdiri yuk. Ayo, bagi yang belum tahu, boleh dilihat di layar ada teksnya. Dekatmu Tuhan, tiada yang dapat membuatku tenang di luar naungan-Mu Tuhan. Tiada yang sanggup menyelamatkan. Ayo sekali lagi, sungguh-sungguh sekali lagi kita naikkan. Selain di dekatmu Tuhan, tiada yang dapat membuatku tenang di luar naungan-Mu Tuhan. Tiada yang sanggup menyelamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau menyatakan perlindungan-Mu atas kami. Bahwa kami melekat kepada-Mu Tuhan. Hamba-Mu saat ini berdoa buat anak-anak. Buat pasukan dimanapun berada Tuhan.
Biar perlindungan-Mu nyata atas mereka ya Bapa. Karena kami tahu Engkaulah kubu pertahanan kami. Engkaulah menara kekuatan kami, kota benteng kami. Bawa kami ke tempat yang berkubu itu Tuhan. Kami tahu Bapa, akhir-akhir ini keadaan tidak semakin baik. Keadaan semakin jahat. Kami tahu Tuhan deru perang di mana-mana. Kelaparan, banjir, gempa, angin ribut. Itu berita-berita yang kami dengar saat ini Tuhan. Tetapi Engkau berfirman pagi hari ini, kami tidak perlu takut. Karena Engkaulah perlindungan kami. Engkaulah keselamatan kami. Tuhan, ini kami. Ini pasukan-Mu Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu nyata atas kami. Kami akan terproteksi sempurna. Sekalipun keadaan tidak baik. Tetapi di dalam-Mu kami tenang Tuhan. Di dalam-Mu kami aman Tuhan. Di dalam-Mu kami bisa bahkan berbuah lebih lagi ya Tuhan. Lekatkan kami kepadamu. Semakin melekat Bapa. Bukan sekedar duduk diam lagi Tuhan. Tetapi melekat erat kepadamu Tuhan. Seperti cabang pohon. Seperti ranting pohon kepada pohonnya. Biarlah kami demikian ya Tuhan. Kuasai kami sepenuhnya. Terima kasih buat firman-Mu sekali lagi. Tancapkan firman-Mu itu di loh-loh hati kami. Kami percaya setiap firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi firman-Mu akan menjadi tuntunan hidup kami. Firman-Mu akan mengerjakan apa yang dikehendakinya atas hidup pasukan dimanapun berada, atas hidup kami. Terima kasih buat jaminan Tuhan. Terima kasih buat perjanjian Tuhan pada kami. Hanya ajar kami bagaimana kami mengikuti jalan-jalan Tuhan. Ajar kami bagaimana berjalan dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat firman. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, amin. Baik pasukan, sampai di sini ibadah kita. Sampai ketemu di hari Minggu berikutnya. Shalom. Wih, pasukan di rumah gak akan takut lagi pada apapun karena Tuhan bersama kita semuanya. Kita mau ulang sekali lagi ya, biar pasukan gak akan takut lagi. Ikutin kakak ya. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang aku percaya. Sekali lagi ya pasukan, biar kita ingat. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang aku percaya. Oke pasukan, kita mau belajar satu lagu baru. Kita mau seperti Daniel yang gak takut. Walaupun jadi gua singa, dia gak takut karena Tuhan bersama Daniel. Pasukan boleh sama-sama ikutin gerakannya ya. Sama-sama kita katakan. Daniel hamba Tuhan dimasukkan ke dalam gua singa. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Karena Daniel berdoa. Jangan takut teman, Daniel tak sendirian. Ada Tuhan bersama dia di dalam gua. Sehingga Daniel tak apa-apa, terpujilah Tuhan. Sehingga Daniel tak apa-apa, terpujilah. Oke, kita mau belajar dari awal lagi ya. Pasukan boleh sambil bertepuk tangan. Daniel hamba Tuhan
Apa sebabnya? Apa sebabnya? Karena Daniel berdoa. Jangan takut teman, Daniel tak sendirian. Ada Tuhan bersama dia di dalam gua, sehingga Daniel tak apa-apa. Terpujilah